Ya, silakan Oma. Shalom semuanya, puji Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dengan sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terutama kita senantiasa bersyukur. Haleluya. Ada amin? Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Oma sekarang ini nyapa semua yang hadir pada malam hari ini. Dimanapun tempat berada, berarti hanya satu hati ada di dalam hati Yesus Kristus. Haleluya. 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 Malam hari ini kita dilayani oleh pastor yaitu Ana ya, dari gereja kerajaan keluarga kerajaan surga, dan juga tim worship-nya ya Pak Julius ya. Nanti Pak Julius yang berdoa pembuka ya sekalian ya Pak ya, sama ini ini, dan juga Pak Andi sebagai host. Puji Tuhan. Sebelum itu Oma mau cerita dikit ya. Di daerah Singkawang ini, Oma ada di Singkawang, Bu Eti ya, pendak di Surabaya. Sebenarnya nanti pulang juga ke Surabaya, ini pelayanan di sini ya. Nah, sekarang ini ada beberapa orang ini meninggal. Tempo hari juga begitu. Iblis kalau menyerang ya, itu sekalian berapa orang? Tempo hari sekalian 3 orang gantung diri ya. Ini di daerah sini ya. Lalu sekarang ada 4 orang, tetapi dia 2 ini yang gantung diri ya. Mereka itu orang tua-tua. Kenapa? Mereka hidupnya cukup ya, tetapi ada omongan dari anak atau bagaimana, dia tidak cocok atau bagaimana, putus asa, sehingga langsung dia dengan ikat pinggangnya atau gimana gitu ya, ceritanya begitu. Nah, yang Oma mau ceritakan ini yaitu perkara perbuatan iblis. Seperti malam hari ini kita menerima firman, yaitu bagaimana surga turun ke bumi ya. Nah, menikmati surga. Jadi kita ini tidak ada menikmati rasa surga di dalam kehidupan kita. Karena apa? Mereka belum mengenal Kristus ya. Bahkan yang sudah mengenal Kristus, dia tidak selalu membuka hatinya untuk Roh Kudus ya, untuk bisa hidup bersama kita di bait Allah di dalam tubuh kita ya. Nah, maka dari itu mulai sekarang berjaga-jagalah. Jangan menurunkan neraka dalam hidup kita, rugi. Ya. Mari kita setia, mari kita senantiasa memanggil Yesus, Yesus, aku cinta padamu, dan lakukan kasih itu ya untuk Haleluya, haleluya. Tuhan. Mari kita mulai. Banyak ngomongnya, banyak ceritanya ya. Puji Tuhan, kami serahkan kepada Pak Julius, silakan. Dan nanti doa syafaat Ibu Heti ya, Ibu Heti doa syafaat terakhir, lalu tutup Siap, dengan Oma. Siap, Oma. Ya, tutup berkat dengan Pastor Anan ya. Puji Tuhan. Mari kita mulai. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara semua. Kita Aduh. percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau berikan yang baru pada saat ini. Kita percaya bahwa ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Kita akan menikmati segala yang baik yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Yes. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami percaya setiap hari yang kami nikmati bersama dengan Engkau, itu adalah karena kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau memberikan hati kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mau memberikan ya Tuhan curahan kasih kami kepadamu Tuhan. Melalui setiap pujian kami, melalui setiap doa-doa kami, melalui setiap firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Biar semuanya Tuhan menjadi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa semuanya adalah anugerah daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk menikmati yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari saudara kita mulai pujian kita pada sore hari ini.
Kita nyanyikan, kita puji namanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Yesus, oh, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, 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 selama-lamanya. Mari kita sembah. Oh, segala puji, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Oh, 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 kami persembahkan, kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan semuanya Tuhan bagi-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami memberikan pujian kasih kami kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, sore malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan kami berikan ya Tuhan semuanya karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan melalui setiap apa yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 118 ayat 29 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biar malam hari ini kita mau menyatakan dengan segenap hati kita bahwa kasih setia Tuhan itulah yang memampukan kita
terus berjalan bersamanya. Kasih setiamu yang ku rasakan, yes, haleluya Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kami nyatakan Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita katakan kembali, kasih setiamu lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Terima kasih Tuhan, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari kita katakan kembali, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kami katakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang umur kami Tuhan. Kami telah merasakan kasih setia-Mu Tuhan lebih dalam dari lautan. Kami telah merasakan sungguh berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Kami naikkan syukur.
Siapakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan, sungguh besar setiamu Bapa. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Kau baik, tak habisnya kasih setiamu. Mari kita nyatakan kasih kita pada malam hari ini. Sungguh tiada lagi yang dapat kita harapkan selain kasih-Nya. Tunjukkanlah Tuhan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan selalu pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu melihat wajah-Mu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kami jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, sungguh kami bersyukur. Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan siapakah aku ini? Tuhan dengan segenap hati, jadi biji mata-Mu. Inilah syukur kami Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Nyatakan dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan setiap rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau sangat berharga bagi kami Tuhan. Engkau sangat kami kasih Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan. Sempurnakan kami pada sore hari ini Tuhan. Biar hidup kami selalu berkenan kepadamu Tuhan. Biar kami selalu dapat menjaga hati kami Tuhan, untuk tetap terpaut denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, yang kami rasakan pada sore hari ini. Biar itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pujian kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami sudah menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya serahkan. Mic-nya belum dibuka, Oma.
Puji Tuhan ya, kita sudah menerima urapan, menerima jamahan dari Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Tuhan sangat senang sekali melihat kita bersatu memuji-muji Dia ya, menyembah Dia karena memang Dia yang layak kita sembah. Amin. Haleluya. Dan sekarang tiba saatnya kita mau bersyukur menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada mereka yang tergerak, terdorong mau bersaksi ya, siapapun silakan sore hari ini ya, jangan menghambat akan dorongan dari suara Roh Kudus. Bersaksilah, berdoalah, memberilah ya, kita akan mengerjakan bersaksi. Ini dari mana-mana kan ada. Tapi puji Tuhan, shalom, madam ini lagi ada di daerah korban perang ya, dari korban perang di sana ya. Dia enggak boleh buka dia ya. Nanti saya ngomong, cuma dia mau mendengarkan saja ya. Puji Tuhan. Terima kasih, Madam. Doain lancar semuanya ya. Tuhan ada di dalam ya. Amin. Terima kasih, Ana. Terima kasih semuanya. Ibu Heti sebenarnya tuh bersaksi yang lupa ulang tahunnya sendiri. Ada Pak Derik juga yang keliling dan dia ulang tahun di tengah-tengah beliau sedang melayani. Haleluya. Bersaksi Pak Deriksan. Soalnya itu berarti doa syafaat nanti. Oke. Pak Deriksan, oke. Ibu Heti, saya udah lewat udah sebulan. Ibu Heti, silakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih, Madam. Memang betul sama sekali saya tidak ingat. Tapi pagi-pagi sudah tiup lilin sama Madam. Karena hari Sabtu itu kami ada cara pranikah keponakan. Jadi nggak sampai keingat gitu. Jadi pagi-pagi di rumah ini udah banyak orang. Kami harus pagi-pagi berangkat ke Taman Mini gitu. Tapi bersyukurlah ya, karena begitu baiknya Tuhan itu melalui hamba-hamba Tuhan, saya boleh mendapat berkat, tiup lilin. Nah, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya masih diberikan hidup, kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, melayani sesaudara, kemanapun saya diutus oleh Tuhan. Dan sampai gedung juga saya tidak memikirkan itu, pulang dari selesai acara dari gedung itu, dan ini semua udah lusuh gitu ya, pakai kebaya. Ada lagi rupanya tiup lilin dari keluarga. Jadi hari itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan, begitu baiknya Tuhan itu ya, melalui saudara, melalui hamba Tuhan, Madam Christine juga, orang tuaku juga, adik-adikku juga ya, sehingga capek seharian itu hilang seketika karena saya dikerumuni dengan keluarga besar saya. Nah, itulah yang apa yang kita tidak pikirkan, itu yang terjadi, yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya juga bersyukur sampai hari ini saya masih dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani dimanapun itu saya akan pergi. Dan ucapan saya terima kasih juga tak terhingga, tak terbalas, begitu baiknya Tuhan itu kepada saya. Di mana saya boleh semakin hari semakin dibentuk menjadi bentuk. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, bukan akunya loh, aku ini bisa, enggak, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, ya itu tadi, saya tidak pikirkan itu ada kejutan itu. Saya tidak terbayangkan mengasihi saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan itu memberkati semua, terima kasih untuk doa-doanya, sangat banyak sekali ya, yang tidak bisa saya jawab pribadi lepas pribadi, tapi percayalah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Bu Edi, nanti ada syafaat dari Bu Edi ya. Iya. Nanti doa sama aja Pak Derikson ya. Terima kasih. Oh, ngomong Derikson. Derikson ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, kita merasa malamnya dia baik, dan kita yang baiknya kita sering jatuh dalam segala persoalan sehingga kadang kita lupa kebaikan Tuhan yang begitu besar, sampai ulang tahun pun kita lupa, tapi dia ulang tahun nih. Haleluya. Puji Tuhan, berkat luar biasa ya untuk Bu Edi dan puji Tuhan. Sekali lagi ya, untuk Pak Sedang Firman, kita siapkan hati kita untuk menerima firman hari SE dari Gereja Keluarga Kerajaan Surga. Puji Tuhan, dari Semarang ya. Silakan Pak. Ya, mari saudara kita lanjutkan pujian kita. Kita akan mempersiapkan untuk firman-Nya. Kita akan nyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kembali kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap hal dalam hidup kami. Mari saudara kita katakan, Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari kita katakan kembali, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu
di dalam hidupku, anugerah-Mu di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Katakan kembali, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh, di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kembali kami naikkan syukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang membuka segala hikmat bagi kami Tuhan, pewahyuan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan melalui rema firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi hati kami pada sore hari ini Tuhan. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk ada ya Tuhan, untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Engkaulah sumber segala damai sejahtera dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, dan kami mau menyiapkan tanah hati kami yang subur, bersih dari setiap gangguan, dan dari setiap konflik batin. Kami sudah selesai, kami sudah berdamai. Tuhan, biar benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat atas kehidupan kami. Berkati internet kami masing-masing Tuhan, sambungan internet kami masing-masing terhubung dengan sangat baik, dimanapun kami berada, kami terhubung dengan ruang tahta di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, haleluya, amin, amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kita bertemu kembali hari ini, dan ini adalah bagian yang ketiga, dan nanti juga ada tanya jawab ya.
Saya akan bikin cepat sekali supaya kita punya waktu tanya jawab lebih banyak ya. Saya akan coba untuk mengulang dengan cepat. Kemarin yang pertama kali adalah ketika kita terima Tuhan Yesus, maka kita harus dilahirkan kembali ya. Kalau belum dilahirkan kembali nggak akan ngalami surga, nggak akan ngalami open heaven. Kalau kita masih tetap yang namanya manusia lama, walaupun kita sudah dibaptis ya, sudah percaya sama Tuhan Yesus, tetapi manusianya masih manusia lama dan masih belum selesai dengan dirinya sendiri, masih konflik batin, artinya Roh Kudus belum diam di dalam kita. Roh Kudus menyertai kita, tapi belum diam di dalam kita. Nah, pentingnya Roh Kudus adalah sudah saya sampaikan bahwa Efesus 1 itu perhatikan ya, segala berkat di surga itu disediakan buat kita. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak punya akses untuk mengambil berkat itu. Efesus 1 ayat 3. Dan Efesus 1 ayat 13-14 itu Roh Kudus itu jaminan bagian kita. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus. Nah, banyak anak Tuhan tidak paham itu, yang di dalam dirinya bukan Roh Kudus. Walaupun dia percaya Yesus, tetapi Roh Kudus hanya di sampingnya memberi nasihat, tetapi di dalam diri mereka masih banyak kepahitan, masih banyak perselisihan, belum beres dengan dirinya sendiri. Itulah yang menghambat mereka tidak bisa menarik surga turun ke bumi atau tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan. Kita juga sudah belajar kemarin bahwa di dalam kerajaan surga tidak masuk segala sesuatu yang najis ya. Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 itu sudah sangat jelas ya, kemarin diulang-ulang. Dan Galatia 5 19 sampai 21 itu bahwa kedagingan, semua yang bersifat kedagingan tidak masuk di dalam kerajaan surga. Jadi beresi semua kedagingan. Allah itu roh dan mari kita hidup di dalam roh. Nah, sekarang step ketiga kita akan masuk ke dalam saya akan membahas tentang akhir zaman ya, tetapi dari sisi bukan rapture-nya, bukan antikrisnya ya, tetapi saya akan membahas akhir zaman ini dari sudut pandang apa yang harus kita kerjakan, bahwa kita ini sudah masuk di dalam akhir dari akhir zaman. Apa yang harus kita kerjakan? Saya nggak akan bahas antikrisnya, karena antikris itu sudah jelas di 1 Yohanes 4 ayat 1-6 ya. 1 Yohanes 4 ayat 1-6 itu sudah jelas. Antikris itu siapa? Ya. Mereka bersama-sama dengan kita, mungkin juga di dalam satu komunitas gereja atau persekutuan doa, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh bersama dengan kita. Ya, itu tadi, mereka tidak menjagai hatinya sehingga bukan Roh Kudus yang diam di dalamnya, tapi roh-roh dunia yang lemah dan miskin, yang lemah dan gelap. Itu di Galatia 4 ayat 8-9, bukan Roh Kudus. Masih ada roh kepahitan, masih ada roh kekecewaan, masih ada roh hawa nafsu yang tidak segera diberesi. Artinya mereka masih memakai manusia lama. Efesus 4 ayat 17-33 itu sangat jelas. Ya. Siapa antikris itu adalah orang-orang yang selalu memberi kesempatan kepada iblis dan mendukakan Roh Kudus. Ya, di Efesus 4 itu ayat 17 tentang manusia baru itu sangat jelas ya. Saya tidak akan membahas antikris, saya juga tidak akan membahas tentang rapture, karena kalau rapture itu kita sudah belajar bahwa kalau kita mengizinkan tubuh kita menjadi kemahnya Tuhan, ya kan? Kita mengizinkan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 23 jelas, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku, maka kami akan diam bersama-sama dengan engkau.
Artinya bahwa kita udah nyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus karena kita melakukan firman. Jadi nggak usah takut kalau kita nggak terangkat. Kita pasti terangkat karena kan sudah menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sudah menjadi pelaku firman, sudah mengizinkan tubuh kita menjadi bait suci, kemahnya Tuhan, ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan tentang pelajaran tentang rapture. Sesungguhnya malah kalau kita ini sudah menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, setiap hari rapture. Ya kan? Ketika kita berkata Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, roh kita udah naik. Karena kita sudah beres dengan diri kita sendiri. Nah, hari ini saya akan membahas apa yang harus kita kerjakan di hari-hari terakhir ini. Sungguh sangat tragis apa yang disampaikan oleh Oma tadi, oleh Oma Sinta tadi, bahwa dalam satu hari bisa 2 orang bunuh diri. Yang hari ini ada 4 kalau nggak salah tadi ya. Ini sangat mengerikan. Nah, tugas kita ini apa? Kita ini kan sudah diberi kuasa oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus turun atas kita diberi kuasa. Apa yang kita kerjakan dengan kuasa yang sudah kita berikan, yang Tuhan sudah berikan itu? Jangan sampai kita tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan, ya. Sangat kasihan jiwa-jiwa yang tidak pernah mendengar berita keselamatan karena kita tidak mau memberitakan firman. Yuk kita akan bahas hari ini apa yang harus kita kerjakan. Hari ini yang harus kita kerjakan adalah nomor 1, poin pertama adalah jagai kemurnian hati. Ya, jagai kemurnian hati itu sangat penting. Yang kedua adalah jagai iman. Ya, orang benar hidup oleh karena iman, bukan karena perasaan. Kenapa ada begitu banyak orang bunuh diri? Mereka hidup dari perasaan. Karena mendengar omongan orang, omongan itu negatif itu yang dirasa-rasakan. Menjadi terngiang-ngiang di pikirannya. Nah, kita hidup bukan dari apa kata orang, bukan dari perasaan, tetapi kita hidup karena iman. Ya, jadi 2 poin ini yang harus kita jagai di akhir zaman ini. Kemurnian hati, jangan sampai hati kita menyimpang ke mamon atau ke hawa nafsu, ke cinta dunia, dan jagai iman. Iman ini sangat penting ya. No, Wahyu 3 ayat 10, 11, dan 12. Jadi ini yang saya sebut sebagai menjagai relasi kita dengan Tuhan. Ya, menjagai relasi kita dengan Tuhan. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bahwa dari akhir zaman akan terjadi banyak kekacauan, peperangan, penindasan, antikris, aniaya, semuanya akan terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, karena engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tekun menantikan aku seperti ini. Setiap hari Rabu Oma melakukan Zoom pelajaran firman. Tekun menantikan Yesus datang lewat belajar firman setiap hari Rabu. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini ada jaminan dari Tuhan. Karena kita tekun menantikan Tuhan, kita tekun belajar firman, akan terjadi goncangan-goncangan ke depan, kita aman. Tuhan yang udah janji. Banyak orang tidak mengalami janji-janji Tuhan karena abai terhadap firman. Dia dengar firman, tapi dia sudah lupa firmannya tadi apa. Dia dengar firman, tetapi banyak kekhawatiran hidup, masalah-masalah hidup menghimpit firman, sehingga dia tidak mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Itu di Matius 13. Ya. Kondisi hatinya yang tidak siap menerima firman, sehingga waktu mendengar janji-janji Tuhan, nggak ngeh. Nah, itulah tidak ada iman.
Makanya saya bilang tadi, yang paling penting kau jagai, kita jagai adalah hati kita dan iman. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi jangan sampai ada yang gugur imannya, walaupun nanti ada penindasan, walaupun nanti ada aniaya, walaupun ada fitnahan, goncangan apapun, kita tetap memegang iman kita. Ya. 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat ini buat saya ya, saya harap nanti juga merema bagi Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya nanti kalau kita wafat, hari ini ketika saya mengizinkan diri saya menjadi bait Roh Kudus, ya sudah selesai dengan diri sendiri. Sebetulnya walaupun tubuh kita ini masih di bumi, tapi roh kita itu sudah ada di bait Allah. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan itu berkata, engkau tidak akan keluar dari situ. Selama-lamanya engkau menjadi soko guru. Ya, buat saya ayat ini merema, dan saya terus ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pokoknya nggak mau keluar dari ruang tahtamu, aku nggak mau keluar dari bait-Mu, aku akan terus bersama-sama dengan Engkau, apapun yang terjadi Tuhan, aku tidak mau geser imanku dengan digantikan oleh apapun. Ya. Sesungguhnya engkaulah hartaku, aku mau terus bersama-sama dengan engkau. Walaupun hari ini aku masih di bumi Tuhan, tapi rohku sudah berada di bait suci-Mu. Boleh nggak punya iman seperti itu? Boleh. Buatlah Tuhan heran dengan iman kita. Ya kan? Seperti kejadian di perwira yang anak buahnya sakit itu, Yesus heran dengan imannya perwira itu, yang berkata, Tuhan nggak usahlah Tuhan kau repot-repot datang ke rumahku, cukup ucapkan sepatah kata saja maka itu akan terjadi. Jadi Tuhan, buatlah Tuhan heran dengan iman saya. Milikilah iman yang terus dinaikkan levelnya dari iman satu kepada iman berikutnya. Nah, iman itu nanti yang Yesus datang adakah didapati iman. Nah, semakin kita belajar firman, level iman kita itu semakin naik, ya. Dan kalau kita punya level iman yang tinggi, terlalu banyak mujizat yang bisa kita kerjakan. Artinya kita bisa narik surga itu kapanpun. Nah, yang jadi masalah itu gini loh. Apa iya ya, gitu kan? Kita sering mengatakan itu. Masa sih ya kita bisa ya membuat mujizat itu nanti ya? Aku nggak dengar Tuhan ngomong sih. Aku nggak merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita punya perasaan seperti itu, kita sebetulnya sedang menghina Roh Kudus. Kenapa? Waktu kita ini percaya Yesus, ya kan? Terus di dalam diri kita kan ada Roh Kudus. Waktu engkau menerima baptisan Roh Kudus, engkau itu menerima kuasa yang dari Roh Kudus. Sama seperti Yesus ketika melayani di dunia ini, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi pasti akan mengerjakan hal-hal seperti yang Yesus kerjakan. Yang percaya katakan amin. Jadi nggak usah nunggu sesuatu yang apakah saya ada dorongan Roh Kudus ya. Bapak Ibu harus terus percaya di dalam diri kita ada kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus itu yang akan membuat kita mengerjakan seperti yang Tuhan perintahkan, ya. Nah, tentang akhir zaman tidak usah bingung dengan nanti terjadi antikris, terjadi pembukaan meterai-meterai, itu tidak usah takut karena kita sudah menyatu dengan firman. Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8. Saya dengan cepat ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Kemudian Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman tidak luput, apalagi jika kita baca sendiri ya nanti ya. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Nah, yang mau saya sampaikan adalah firman itu memiliki otoritas tertinggi di atas alam semesta ini. Pastikan Bapak Ibu mempercayai firman, mengucapkan firman, menjadi satu dengan firman, melakukan firman. Maka sebetulnya Bapak Ibu sudah bisa menarik surga turun ke bumi. Mengalami langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Karena apa? Sudah menjadi manusia baru. Sudah menjadi manusia baru. Di dalam kita ada Roh Kudus. Ya kan? Di dalam kita ada Roh Kudus. Terus kita sudah tinggal di dalam baitnya. Karena aku punya iman, saya punya iman. Ya, seperti Elia. Elia ini kan tubuhnya di bumi, tetapi rohnya itu bisa konek-konek sama Tuhan. Bisa ngobrol sama Tuhan. Seperti itu loh sebetulnya. Kita ini sudah tinggal di dalam bumi yang baru, langit yang baru, dan sehingga kita akan diluputkan dari segala macam yang akan terjadi di akhir zaman nanti ya. Nah, yang mau saya sampaikan pesan-pesan Tuhan hari ini, hindari stagnan rohani ya. Kalau Bapak Ibu sudah mulai pelayanan, ada saatnya ketika engkau sudah sangat sibuk pelayanan, ada titik tertentu engkau merasa jenuh. Ya rasanya aku pengen istirahat ya Tuhan, aku mau taruh dululah pelayanan ini, aku capek banget. Jangan sampai kita stagnan ya, karena ini sangat berbahaya. Ketika kita mulai merasa puas dengan apa yang sudah kita kerjakan, pelayanan-pelayanan kita, terus kemudian kita rasanya capek, ya. Aku mau taruh dululah ketopongku. Aku mau taruh dulu, lepas dululah ikat pinggangku. Aku mau istirahat. Ini bahaya. Karena apa? Ketika tiba-tiba di hadapan kita harus menghadapi musuh dan kita harus perang. Lupa belum pakai kasut, ya kan? Kasut kerelaan memberitakan Injilnya yang tadi katanya kan, aku mau istirahat dulu, aku nggak mau lagi menyampaikan firman, capek. Rasanya apa yang aku lakukan itu nggak ada sesuatu pun yang apa ya, kayak nggak ada dihargai gitu. Perasaan-perasaan seperti itu harus kita singkirkan. Karena yang namanya kita melayani Tuhan itu harus sampai nanti ketika Tuhan menjemput kita. Ya, nggak ada yang namanya istirahat dulu, nggak ada. Karena begitu kita istirahat, api kita padam. Nah, waktu api kita padam, wah itu terlalu berbahaya. Ya, ini saya bicara hari-hari ini adalah akhir dari akhir zaman. Jadi jangan pernah berkata, aku mau istirahat dulu. No. Teruslah berlari, teruslah layani, teruslah berapi-api. Nggak boleh yang namanya istirahat. Ya. Yang kedua, Allah tidak memakai orang-orang yang tidak haus dan lapar akan dirinya dan kebenarannya. Jadi Allah itu tidak akan memakai orang-orang yang sudah tidak lagi haus dan lapar. Lebih baik bersama dengan orang-orang yang belum penuh Roh Kudus, tetapi dia punya haus dan lapar akan Tuhan. Dia mau belajar terus gitu loh. Walaupun dia belum penuh Roh Kudus, tapi dia mau terus haus dan lapar akan Tuhan. Daripada orang yang sudah merasa penuh dengan Roh Kudus dan tidak ada lagi kepingin menikmati Tuhan lebih lagi karena dia sudah puas dengan pelayanannya. Ya, Tuhan tidak memakai orang-orang yang sudah tidak haus dan lapar akan dirinya dan kebenarannya. Makanya kalau
Bapak Ibu perhatikan, saya tidak pernah berhenti melayani di lapas-lapas, memberitakan firman di lapas-lapas, memberitakan firman di rumah sakit jiwa, melayani jiwa-jiwa, mengkonselingi, walaupun saya nggak dapat apa-apa, enggak, tetapi saya sedang membuat api di dalam diri saya nggak padam, dan saya terus mau haus dan lapar akan Tuhan. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan, apa yang harus aku kerjakan untuk jiwa ini? Apa yang harus saya kerjakan untuk orang-orang di sini? Itu terus, ya. Ada yang namanya haus dan lapar untuk terus bergerak melayani Tuhan. Nah, teruslah bergerak menerima roh Allah dengan level yang lebih tinggi. Jangan jadi monumen, ya, tapi terus menjadi kegerakan. Monumen itu maksudnya apa? Orang tuh banyak ngomong gini, dulu aku melayani, ya kan? Banyak kan? Dulu aku ngerjakan ini dulu. Lah, sekarang, sekarang karena aku sudah lelah, letih, ya, saya sudah tua, saya nggak bisa seperti itu. Walaupun kita sudah tua, harus seperti Oma Sinta, berapi-api terus, ya. Itu Oma Sinta itu sudah menjadi teladan buat kita semuanya. Nggak ada yang namanya loyo, letih, lesu, tak berdaya, lunglai. Tidak ada. Karena di dalam kita kan ada roh Tuhan. Roh Tuhan itu kekal. Nggak ada yang namanya capek-capek, enggak ada. Ya. Jangan menjadi monumen, tetapi teruslah menjadi kegerakan, lakukan kegerakan. Dan jangan dukakan Roh Kudus, jangan padamkan api Roh Kudus. Jadikan tubuh kita ini kediaman Roh Kudus, di mana kita selalu membawa realita Tuhan dimanapun kita berada. Ya, itu saja poin terakhir yang bisa saya sampaikan. Tetapi itu kalau mau dibahas detailnya, panjang, lebar, dan dalam. Tapi supaya kita hari ini punya waktu untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pas kan jam 7. Mana? Ini rasanya Kita kok punya masih waktu banyak. Kenapa? nanti rasanya kok masih kurang ya. Nanti kapan lagi dilanjut bisa ya? Siap. Karena hari ini kan ada tanya jawab, jadi saya singkatkan Ya, aja. terima kasih. Tapi kalau mau belajar lebih lagi keren banget karena saya ngalami. Yes. Yes. Silakan Tunggu kalau ada tanggal yang mau mainnya. bertanya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Ayo, Pompong, ayo, kesempatan. Kalau Oma bilang ya, Bu Ana, Ya. banyak orang itu seperti sombong. Kalau Oma bilang itu sombong. Merasa aku lebih tahu, aku lebih bisa. Dulu, gitu Ya. yang tadi disampaikan. Itu loh, sombongnya luar biasa. Dulu. Jadi kita mikir lah, sekarang mana kamu? Iya, itu yang banyak terjadi. Bahkan mereka Ya, masih betul. muda loh, bukan tua loh, masih muda. Ya, kenapa mereka berhenti pelayanan? Itu tadi loh, tidak segera menyelesaikan konflik batin. Mungkin dia tersinggung dengan pemimpin, ya kan? Terus keluar. Nah, sejak itu kan dia nggak punya lagi api, berhenti. Ini berbahaya. Nanti Yesus datang tidak ada iman. Terus dia bilang gini, loh, kan aku udah pelayanan. Nah, sekarang kau pahit, engkau sakit hati dengan pemimpin, ya. Nah, ini tetap kan tidak dihitung ya, Oma ya. Ya, Ya, silakan ada yang mau atau mau menambahkan atau mau bertanya. yuk, Ini, tanya yuk. ini sebentar saya mau pancing ya. Ya. Saya mau pancing. Beberapa waktu yang lalu saya merasakan yang namanya kayak stuck gitu loh. Apa yang saya kerjakan tuh, Tuhan kayaknya aku kok capek banget ya, gitu. Terus saya punya mentor, saya punya Bapak Rohani itu, dia menyampaikan begini. Kalau engkau merasakan ketika engkau sedang nyembah, engkau sedang worship, engkau sudah bahasa roh, tetapi engkau tidak merasakan Tuhan hadir, ya, yang dari atas itu enggak turun nyamber kamu. Pastikan bahwa di dalam dirimu itu kamu yang nyamber ke atas. Itu saya renungkan.
piye caranya ya? Gimana caranya? Emang saya merasakan kok Tuhan kok enggak 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 nyamber saya ya. Kok aku rasanya kok kayak stuck gitu ya, gitu kan? Terus oh ternyata gini. Di dalam diri saya, ya kan, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itu kan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu kan kita berarti sudah membawa yang nama korban persembahan, ya kan? Ya dong. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Tuhan, aku tuh wis ra kepengin apa-apa. Aku tuh sudah menyerahkan hidupku untukmu. Berarti kan saya membawa korban persembahan. Begitu saya membawa korban persembahan, pasti itu ada api yang datang menyambar. Maksudnya begini. Ketika saya mengalami itu, terus kemudian saya mendapatkan firman itu, saya merenungkan, tiba-tiba Tuhan itu memberikan saya penghiburan. Tanggal 3 November kemarin ketika kami KKS itu ada fellowship ya, on-site gitu, ketemu gitu. Tiba-tiba saya itu ketemu dengan 2 orang yang belum pernah ketemu, tapi pernah saya doakan, yaitu orang yang pernah mengalami yang namanya jantung yang baru. Dia mau dioperasi karena dia jantungnya mengalami penyumbatan, harus dipasang ring. Terus saya cuma doakan via handphone, belum pernah ketemu. Nah, besoknya waktu dia masuk ke dalam ruang operasi, dokternya bingung karena apa? Kita sudah berdoa, Tuhan memberikan kepadamu jantung yang baru, jantung yang bersih, baru. Dan itu terjadi. Dokternya bingung, kok kamu tuh minum apa? Kemarin bukannya mengalami yang namanya penyumbatan, ini kok jantungnya baru semuanya. Kamu kayak memiliki jantung usia 19 tahun, 20 tahun. Kamu minum apa? Kamu olahraga apa? Oh, enggak, kita cuma berdoa. Nah itu. Saya itu, oh iya ya, waktu itu juga aku nggak didorong oleh Tuhan untuk mendoakan. Ini tidak ada yang namanya api yang nyambar gitu. Saya hanya menjagai api saya, menjagai koneksi saya dengan Tuhan terus, ya kan? Nah, terus ada lagi yang datang itu ngomong gini, Bu, Ibu kenal saya enggak? Enggak. Siapa ya, Bu? Bu, Ibu ingat enggak? Waktu itu setahun yang lalu, Ibu itu mendoakan anak saya. Anak saya itu sudah koma 1 bulan di ICU. 1 bulan itu nggak bisa ngapa-ngapain, Bu, koma. Nah, waktu itu saya minta tolong sama saudara saya untuk mendoakan ibu saya panggil untuk mendoakan. Dan ibu datang ke rumah sakit. Ingat enggak, Bu? Oh, iya. Terus kenapa? Lah itu anaknya langsung sembuh. Lah itu loh, Bu, ini sudah kerja udah. Waktu itu apakah saya mendengar suara audible? Saya hanya menjagai tubuh saya ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ya. Ada lagi, sekitar 2 bulan yang lalu, saya waktu di Jakarta, ada rumah tangga yang sudah mau berpisah, gitu ya. Saya cuman, Bu, ini anggotanya Ibu loh, ini mau pisah nih, Bu. Nah, terus ternyata mereka tuh sudah 1,5 tahun tidak berbicara walaupun di dalam satu rumah. Saya nggak tahu itu. Saya cuma datang. Saya datang. Biasanya suaminya itu kalau ada tamu langsung ngabur masuk ke kamar. Ini enggak. Saya ajak duduk. Sini duduk sini kita ngobrol. Kita ngobrol. Saya cuma sampaikan firman. Ngobrol aja biasa. Enggak mengungkit masalah rumah tangga. Tiba-tiba si bapaknya itu ngomong gini. Oh gitu ya, Bu. Berarti pola pikir saya yang salah ya, Bu. Lah ya, kalau salah diperbaiki. Akhirnya kami mendamaikan orang itu yang tadinya sudah nggak bicara 1,5 tahun dalam suami istri itu. Kemudian mereka saling berpelukan, saling mendamaikan. Itu bukan saya. Tapi Roh Kudus yang saya izinkan tinggal di dalam saya. Ya. Jadi jangan berkata begini, Roh Kudus berikan aku kuasa untuk melakukan ini nih. Loh, waktu kita terima Roh Kudus, di dalam diri kita ini ada kuasa, sudah ada, lakukan saja, gitu loh. Nah, banyak orang ya yang ragu-ragu, apa iya ya
gitu loh. Ya, itu contoh ya, contoh. Ayo, ini saya sudah mancing loh. Ayo, yang mau nanya silakan. Yo, siapa yang mau nanya? Ayo, jangan malu-malu. Ya, Pak Andi nggak ada suaranya, Pak Andi. Pak Andi bicara tapi nggak ada suaranya. Maksud Pak Andi di kolom chat ada pertanyaan itu dari Ibu Tata. Oh, Bu Ita, mau bertanya Ibu, kalau masih ada kepahitan, apakah lebih baik mundur dulu dari pelayanan sebelum bereskan hati? Gini, jangan mundur dari pelayanan, tapi gini loh. Firman-Nya di Efesus 4 ayat 17 sampai 33, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita ini pahit, kalau kita ini ada rasa jengkel dengan seseorang, segera beresi. Caranya bagaimana? Tuhan, aku mengampuni orang itu. Bagaimana kalau dia terus kesalahan? Terus ampuni, terus ampuni. Jangan patan kepada iblis dan jangan dukakan Roh Kudus. Teruslah mengampuni. Bagian kita adalah mengampuni. Sudah tidak ada pahit lagi. Aku minta hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Aku minta hati yang baru. Nggak ada lagi hati yang luka. Aku nggak mau beri kesempatan pada iblis dan aku tidak mau mendukakan Roh Kudus. Ngomong kayak gitu aja. Pulihkan hatiku Tuhan. Buat mataku bisa seperti matamu, melihat orang yang sangat menjengkelkan ini, aku punya kasih. Mungkin kalau yang kepahitannya dengan suami ya, kalau suami istri itu kan setiap hari melihat, ya kan? Nah itu jangan undur dari pelayanan. Beres sih saat itu juga Tuhan. Aku mengasihi dia, aku mengampuni, aku nggak mau mundur dari pelayanan. Aku mau terus Tuhan punya api yang menyala-nyala. Tapi jangan kau campur api dari Tuhan dan api kepahitan, api asing ya. Nah, waktu kita sudah beresi di hadapan Tuhan, kita terus pelayanan enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting Ibu memiliki yang namanya buah kasih. Ya, ada buahnya. Gitu. Ya. Ya benar dibereskan hatinya tapi enggak perlu yang namanya undur dulu dari pelayanan. Kalau misalnya Ibu masih sulit untuk mencabut kepahitan itu, minta tolong mentor atau hamba Tuhan untuk dilayani supaya segera bisa dibebaskan dari roh kepahitan. Karena kalau Ibu pelihara roh kepahitan, nanti yang berdampak di tubuh kita adalah sakit, kanker, macam-macam ya. Iblis itu masuk di dalam tubuh kita, menghambat peredaran darah kita sehingga kita jadi sakit, macam-macam penyakit. Ada yang GERD, mah gitu ya, sakit kepala, vertigo, macam-macam. Oke, semoga bisa menjawab ya Bu Ita ya. Ya, boleh tetap pelayanan, tetapi sebelum matahari terbenam, engkau harus bereskan kepahitanmu. Itu Efesus 4 itu loh. Nah, kalau kita masih kepahitan pelayanan itu berarti kita masih manusia lama pelayanan. Perhatikan itu, manusia lama dan manusia baru, ciptaan manusia yang lama, manusia baru, kita kan sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ya, Tuhan juga tidak bisa memakai orang-orang yang terus melihat ke belakang ya. Mana? Tapi Ya. kalau memang harus terus pelayanannya apa nggak dilihat dulu? Karena masih ada ganjelan, kepahitan ya. Apa layak untuk di hadapan Tuhan seperti pelayanan di mimbar, kecuali pelayanan kita untuk apa ya, konseling, konselor gitu. Tapi kalau untuk di mimbar umpama menyampaikan firman gimana gitu. Oh. Ini kalau saya bicara begini, ini berarti saya sudah ngomong manusia baru loh, Oma, ya. Kalau ada manusia lama masih bicara di mimbar, lah itu udah dicoret itu kalau saya, ya. Ya, betul, ya. Maksudnya gini, manusia lama itu macam-macam toh, masih berzina, tukang gosip, iri hati, sakit hati.
Lah itu kan manusia lama. Seharusnya tidak berdiri di mimbar. No, enggak ada. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini akhir dari akhir zaman, kita nggak bisa lagi yang namanya main sinetron. Iya toh? Main sinetron itu maksudnya seolah-olah holy di mimbar. Tapi begitu turun mimbar, seks bebas, berzina, iri hati, nggak bisa kayak gitu. Udah nggak ada waktu. Nanti kena di Matius 7 ayat 22-23. Enyahlah engkau kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Wah, itu ngeri. Nggak ada loh hamba Tuhan yang begitu-begitu. Sekarang sudah nggak bisa. Kena api. Hari-hari ini kena api. Kena api. Api Tuhan maksudnya. Kasih. Baik, Nyanyi berarti aja. boleh. Iya, yo. Ini nih ada statementnya Bu Ita begini. Baik, berarti boleh tetap pelayanan ya Bu, soalnya beresi hati nggak bisa sehari langsung clear. Ini salah loh, pola pikir ini. Beresi hati tidak bisa langsung sehari clear. Saya kasih tahu ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu berkata gini. Allah itu setia. Kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan menghapus segala dosa pelanggaran kita. Betul loh? Betul kan? Terus ada orang lain bersalah di hadapan kita. Kita masih mengingat-ingat, itu namanya nggak fair. Kalau kita masih mengingat-ingat kesalahan orang dan kita masih pahit, masih terluka, masih mengasihani diri sendiri, berarti Bapak Ibu juga tidak mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Karena apa? Matius 6 ayat 14-15 berkata, kalau engkau mengampuni, Bapa di surga juga akan mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Masuk akal enggak? Amin. Gimana Om Mani menjelaskannya? Berarti kalau saya pengen diampuni, kan saya segera mengampuni orang itu, toh? Betul nggak? Kalau saya masih menyimpan kepahitan, kejengkelan, berarti saya juga belum diampuni oleh Bapa. Ini ngeri, iblis masuk. Jadi bagaimana pemberesan hati saat ini juga sebelum matahari terbenam? Beresi. Apalagi Firman itu ya dan amin. Ya. Langsung kerjakan. apalagi kalau kita dikatakan di firman, kalau kita mau meminta berdoa kepada Bapak, kita harus mengampuni dulu semuanya itu kan, baru jadi Bapak. Enggak lah. Bisa. Lah kan kita punya judul kan bagaimana menarik surga turun ke bumi. Lah kalau kita Ya. masih pahit ya nggak bisa narik surga turun ke bumi tuh. Iya. Ya kan? Artinya kan hubungannya kabelnya ke atas kan putus semuanya. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada kasih, nggak ada sukacita, nggak ada kebenaran. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal saya hidup di dalam kebenaran, saya hidup di dalam damai sejahtera, saya hidup dalam sukacita. Kan itu toh? Ya. Kalau saya masih pahit, berarti nggak nyambung ke atas. Sebetulnya firman itu gampang banget. Asal kita ini sepakat dengan yang nulis firman. Tapi seringkali kita punya pikiran sendiri toh, kebenaran diri sendiri. Atau masih ada dosa yang kita sembunyikan, yang kita nyaman dengan dosa itu sehingga kita berkata, sulit firman. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Atau menambahkan? Tapi cukup jelas ya. Jelas. Sangat jelas, kayak dijewer rasanya. Iya. Firman memang membersihkan. Iya. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang aku sampaikan. Jadi begitu kita nggak baca firman ya kita dekil. Hatinya dekil. Ayat apa tadi Bu? Ayat apa Bu Ana? Yohanes 15 ayat 3 toh?
kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang aku katakan kepadamu. Jadi memang firman itu kan membersihkan. Kenapa banyak orang tidak bisa mengalami surga? Nah, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Ayo, kenapa? Kan judulnya menarik surga turun ke bumi. Kenapa banyak orang tidak mengalami surga sehingga harus bunuh diri, sehingga harus depresi, sakit. Kenapa? Ayo. Tidak dilahirkan kembali, Ya, tidak menerima. karena tidak mau dilahirkan kembali dari air dan roh. Tidak mengizinkan tubuhnya jadi kemahnya Roh Kudus. Tapi roh-roh yang lain, roh marah, roh benci, ya karena masih pakai manusia lama terus-menerus. Ya kan? Kenapa kok banyak dibilang anak Tuhan itu masih ekonominya kacau balau, ekonomi sulit. Sementara Yohanes 10 ayat 10 yang bagian B, aku datang untuk memberimu hidup yang berkelimpahan. Kenapa masih banyak anak Tuhan hidupnya sangat miskin? Ya kan? Ayo, habis nggak pada tanya, ikut sekarang yang nanya. Ayo jawab, enggak apa-apa. Ayo. Jawab kalau gitu. Ayo. Tuh, ini asik loh gini, tanya jawab gini nih. Ya, hidup ayo. Berarti kan kalau belum berkelimpahan kan berarti masih ada pencuri, mencuri, membunuh dan membinasakan kan? Yang di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang memberimu hidup yang berkelimpahan. Nah, kenapa anak Tuhan kok nggak mengalami hidup berkelimpahan? Minus terus, bahkan dililit utang, apalagi kena pinjol, kenapa yo? Berarti masih ada yang mencuri berkat. Kenapa masih ada yang mencuri berkat? Lah itu tadi, konflik batin. Belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak mengizinkan dirinya menjadi kemahnya Tuhan. Di dalam dirinya bukan Roh Kudus. Roh kemarahan, kemalasan, delay, tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Tidak mau bekerja, malas. Kan? Firman berkata, tidak bekerja, tidak usah makan. Karena masih buka portal bawah ini, pasti ini orang KKS ini. Ya, portal bawah, portal atas itu begini. Nih ya, karena nggak ada yang tanya sih, saya lanjutin ya. Apa sih portal bawah, portal atas? Jadi gini, Yesus itu kan datang menyelesaikan dosa kita. Terus kita jadi manusia baru. Kita ini sebetulnya ada portal atas terhubung dengan kerajaan surga. Roma 14 ayat 17. Hidup di dalam 3 kabel ini. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Pastikan itu kabel ke atas itu nyambung. Saya hidup di dalam kebenaran. Apa tuh kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Saya hidup di dalam damai sejahtera. Sudah enggak ada konflik dengan siapapun, tidak pahit dengan siapapun, ya. Terus sukacita. Sukacita saya bukan karena duit saya banyak. Sukacita saya bukan karena kelimpahan, tidak. Sukacita saya karena saya sudah ditebus. Saya ini milik kesayangan Tuhan, kan gitu toh? 3 kabel itu ke atas. Yang di bawah portal itu pijakan. Pijakannya apa? Di Roma 8 ayat 1 sampai dengan berapa itu? 17 atau 18 itu dibilang begini. Kalau pijakan kita itu masih di dalam dosa, hukum dosa dan maut, ya. Dosa terus. Lah itu ya kita pijakannya di alam maut. Portal bawahnya buka. Karena hidup di dalam daging terus.
maka pintu neraka buka atas hidup kita. Itu nama portal bawah. Nah, portal yang benar bawah itu adalah pijakan di dalam hukum roh dan kebenaran. Hidup di dalam roh, jangan di dalam daging. Terus hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus dan diterangi oleh firman. Maka kita pijakannya benar. Kita nggak buka portal bawah, gitu loh. Saya ini ngajari supaya lebih gampang. Jadi hidup itu nggak semeraut gitu loh. Kok kenapa sih kok aku banyak sekali masalah lah, wong aku tuh buka portal bawah. Apa tuh? Dosa, hukum dosa dan maut. Tidak segera aku selesaikan. Pahit terus, makanya aku sakit. Iri terus, makanya kemerungsung. Banyak setan masuk di dalam rumah. Portal bawahnya buka. Gitu loh. Itu portal. Harusnya ya portal yang portal bawah ditutup, yaitu alam maut, segera beresi dosa. Buka portal atas aja, kerajaan surga. Gitu. Ya, saya harap mudah dipahami ya. Gampang toh, Oma? Ya, bisa. Puji Tuhan. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Nanti nyesel loh. Jangan malu-malu. Masih ada? Oh, enggak ada, tutup kita loh. Hitungan kelima ya. 1, 2, ayo. 3, 4. Udah, tutup. Lain waktu kita sambung ya. 5. Terima kasih. Esther Christiana, udah jelas sekali ya, kita harus membuka portal atas ini yang terakhir. Iya, portal atas aja yang dibuka, portal bawah jangan. Artinya hidup di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran. Itulah ya, itu intinya, yang penting kita Intinya itu. benar tahu. Ya, puji Tuhan ya. Mari sekarang kita tutup dengan doa syafaat ya. Pak Pendeta Derikson, tolong bawakan doa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan. Siapa yang akan minta doa? Ada? Pak Pendeta Derikson, tolong saya didoakan Waduh. bahwa tanggal 11 hari Sabtu mama saya dan adik-adik saya berangkat ke Medan dan saya tanggal 16 saya menyusul Pak Derikson karena dalam rangka pernikahan anaknya Itoku. Terima kasih. Ya, Bu. Yang lain mungkin siapa? Silakan. Kalau tidak ada ya langsung saja Pak. Ya, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, kita bersatu dalam doa. Itu. Pak Alex Yunus ya. Pak Alex Yunus Ong ya. Ya. Ya, Gimana kita. Pak? Apa yang mau didoakan, Pak? Sembuhkanlah luka dan sakit. Itu Pak Derikson, Ya, saya saraf kejepit dan stroke. sembuhkanlah Oh. luka dan Komplikasi sakit. ke ginjal juga sama mata. Ya, Yesus. Tolong didoain Pak. Sembuhkanlah. Tanggal 10 ini saya mau di lab lagi di Rumah Sakit Sutomo. Ya, Yesus. Sembuhkanlah Ginjalnya luka juga dan sakit. kena komplikasi mata, ginjal. Ya, Yesus. Sembuhkanlah luka dan sakit. Ya, Yesus. Udah. Siapa lagi? Udah Pak. Pak Alex Yunus baru siapa tadi? Yang saraf kejepit.
Itu Pak Alex Yunus. Sekarang kejepit Oh, sama ginjal, sama apa tadi. ada lagi? Kalau nggak ada, biar kita tutup. Kita doa syafaat maksud saya. Oke, kita bersatu dalam doa. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami telah ditegur dengan firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Seringkali memang kami mengakui bahwa diri kami lemah Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah saksi-saksi-Mu tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melayani Engkau Tuhan, dan ajarlah kami untuk setia. Setia yang berarti bahwa kami mengakhiri pertandingan dengan baik, mengakhiri tugas kami dengan baik, dan tidak stagnan Tuhan. Apapun persoalan, apapun sakit penyakit, apapun pencobaan yang kami alami, bahkan Bapak-Bapak rohani kami sudah terlebih dahulu mengalaminya Tuhan, dan kami percaya bahwa kami tidak sendiri Tuhan. Engkau Yesus merasakan apa yang kami rasakan, karena Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, ada di dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Engkau tahu Tuhan, segala pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kemampuan kami Tuhan. Engkau yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pastor Kristiana Tuhan, Engkau semakin pakai dalam melayani Engkau Tuhan. Berkati keluarga, pelayanan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, dan domba-domba yang Kau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan untuk dilayani Bapa. Sehingga bertambah-tambah jiwa di dalam percaya kepada Engkau Yesus dan diselamatkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Mama Sinta Tuhan yang dengan setia memimpin PD Okumene ini Tuhan setiap hari Rabu sore. Tuhan, biarlah rohnya tetap menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Dan sesuai dengan firman-Mu saat ini Tuhan, tidak ada istilah tua di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Yang kami lakukan Tuhan, bahwa ketika kami bangun pagi hari, berarti Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau Tuhan. Memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau menjalin kami, bahkan juga menenun kami di rahim ibu kami, menjadikan kami adalah untuk beribadah, untuk melayani Engkau Tuhan, untuk menjadi saksi atas Injil keselamatan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kesempatan kehidupan yang Kau berikan menjadi kesaksian bagi kami untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, mampukan kami melewati segala badai, segala pencobaan yang datang kepada kami, yang seringkali ingin menghentikan pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Kami semua merasakan, karena tidak ada kami manusia terlepas daripada masalah Tuhan. Mungkin berbeda tempat, berbeda masalah Tuhan, tetapi sama-sama kami mengalami penderitaan yang sama Tuhan. Tapi Engkau telah terlebih dahulu menunjukkan Tuhan bahwa Engkau telah pikul salib, bahkan setia taat sampai mati di kayu salib. Untuk Tuhan menyelamatkan kami. Karena itu juga kami Bapa harus memikul salib kami masing-masing Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat Mama Sinta, biarlah Engkau Tuhan berikan kesetiaan. Juga Pak Andi menjadi operator pada saat ini, menjadi host. Demikian juga semua yang ambil bagian. Demikian juga Pak Julius yang sudah membawa kami dalam puji-pujian dan penyembahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Hetty Simanjuntak Tuhan, yang baru saja berulang tahun, kiranya dalam usia yang sekarang Tuhan, tambah-tambahkan juga Tuhan urapan-Mu Bapa, semangat Tuhan dalam melayani orang-orang marginal Tuhan, orang-orang yang terabaikan Tuhan. Karena untuk itulah Engkau datang ke dalam dunia ini Bapa, karena bukan orang yang sehat memerlukan dokter, tetapi orang-orang yang sakit. Demikian juga orang-orang yang berdosa memerlukan keselamatan daripada Tuhan. Tidak ada kami yang benar dalam dunia ini Tuhan. Karena itu berikanlah kesetiaan bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Hetty Simanjuntak, anak-anaknya, cucunya, bahkan juga rencana untuk pulang ke Siantar bagi ibu dan saudaranya Tuhan tanggal 11 ini.
kiranya lindungi, bahkan Ibu Pendeta Heti Simanjuntak tanggal 16 juga akan ke Siantar juga karena ada acara yang akan mereka ikuti Tuhan. Tuhan lindungi diri mereka dalam perjalanan, kendaraan apapun mereka tumpangi, yang mereka kendarai Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya dalam nama Yesus Kristus. Mereka dapat bertemu dengan keluarga di Siantar dan dapat kembali juga ke Jakarta dengan selamat Tuhan. Dan acara demi acara juga Tuhan dapat berlangsung dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Alex Yunus, Om Tuhan yang menderita sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia berdosa yang tidak pernah lepas daripada sakit penyakit yang datang kepada kedagingan kami Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang harus kami tanggung Tuhan. Namun kami percaya, karena itulah Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Engkau telah mati di kayu salib oleh bilur-bilur-Mu, Engkau telah menyembuhkan Bapak Alex Yunus, Om Tuhan. Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami bersama-sama mengangkat tangan kami Tuhan, menopang Bapak Alex Yunus, Om Tuhan, untuk disembuhkan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, bahkan obat-obatan yang dimakan, diminum, dipakai, peralatan, bahkan pengobatan yang dijalani Tuhan menjadi suatu kesembuhan bagi Bapak Alex Yunus, Om Tuhan. Dan siapapun Tuhan yang sakit pada saat ini di dalam ibadah Zoom ini, Tuhan sembuhkanlah Bapak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Jika pada waktunya Engkau menghendaki kesembuhan itu menjadi kesaksian bagi kami dan juga bagi orang-orang bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, dan tidak pernah berhenti untuk menolong kami dan menyembuhkan kami. Kuatkan Pak Alex Yunus, Om Tuhan, kuatkan imannya seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, untuk tetap beribadah kepadamu, untuk tetap melayani Engkau Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan tetap memiliki yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, tidak ada yang bisa Tuhan, ketelanjangan, sakit, penyakit, penderitaan, apapun tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati semua yang sudah mengikuti Zoom pada saat sore hingga malam ini Tuhan. Kiranya Engkau-lah Tuhan yang campur tangan, dan Engkau yang lebih tahu apa persoalan yang kami hadapi semuanya Tuhan, di masing-masing pelayanan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, juga Pastor Christine Calvin yang saat ini sedang mengurusi korban-korban, bahkan juga pengungsi-pengungsi perang Tuhan. Kiranya Engkau tambah-tambahkan kuasa dan tambah-tambahkan kemampuan, bahkan cukupkan dalam setiap yang mereka butuhkan di dalam melayani orang-orang yang mereka layani di sana Tuhan. Tuhan, terpujilah nama Bapa. Terima kasih kami sudah diberkati pada saat hari ini Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, terutama Bapa, kepahitan, dendam, kecewa, semuanya itu kami di dalam nama Yesus Kristus, agar tidak terganggu kami di dalam menerima keselamatan itu, menerima kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan juga menerima juga kuasa untuk melayani Engkau Tuhan. Jika kepahitan itu masih ada, jika kecewa dan dendam itu masih ada Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak akan bisa berarti apa-apa Tuhan. Tuhan, kami akan menjadi jatuh Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami, memberikan contoh bagi kami, bahkan berfirman Tuhan, bahwa jika kami tidak mengampuni sesama kami, maka Engkau Allah juga tidak akan mengampuni kami. Karena dosa-dosa saudara kami tidak seberapa dibandingkan dengan dosa-dosa kami yang begitu besar, tetapi Engkau rela mati di kayu salib, darah-Mu tercurah, Kau menanggung penderitaan hanya untuk menyelamatkan kami yang berdosa, baik manusia yang dahulu, sekarang, dan anak cucu kami Tuhan. Engkau selamatkan semuanya Bapa, karena pengorbanan-Mu. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menyimpan segala sakit hati, segala kekecewaan. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami, berkati juga bangsa dan negara kami ini. Selamatkan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, baik yang di pusat sampai ke daerah Tuhan, pemimpin gereja juga, hamba-hamba-Mu seluruh dunia juga Tuhan, para misionaris, dan semua penginjil,
bahkan juga para gembala Tuhan dan pengajar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kembalikan Mas Sinta. Ibu Ana, langsung ke berkat. Terima kasih, Pastor Direction. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Untuk Pak Alex jangan live dulu, saya akan doakan khusus. Untuk Pak Alex jangan live dulu. Untuk Pak Alex jangan live dulu, nanti kita akan doakan khusus. Terima berkat, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari kita semuanya dengan wajahnya dan memberi kita semuanya kasih karunia. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami dan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sebentar ya, minta waktu sebentar sebelum close. Pak Alek mana ya Pak Alek? Pak Alek. Kita doakan itu ada yang mencengkeram ya, tolong dikasih minyak urapan Pak di tempat yang sakit ya. Saya akan berdoa untuk mencabut itu supaya rasa sakit itu hilang. Ya Pak ya, oke. Taruh di tempat yang sakit. Ya. Yuk kita berdoa lagi di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mencengkeram atas Pak Alek, aku cabut di dalam nama Yesus. Keluar semuanya. Aku berkata demi nama Tuhan Yesus, semuanya yang mencengkeram di dalam tubuhmu atas Pak Alek, keluar semuanya. Roh sakit penyakit, kuasa kegelapan, cabut, lepas dalam nama Yesus. Oleh belut-belut Tuhan Yesus, sembuh. Oleh darah Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus. Coba Pak Alek rasakan Pak. Di tempat yang sakit Bapak pakai imanmu. Saya pakai iman saya, Bapak pakai imanmu. 2 orang sepakat dan ini lebih dari 2 sepakat berdoa minta apa saja dikabulkan. Engkau sudah nggak akan ngerintis sakit lagi. Coba dicek di tubuhmu. Dicek Pak ya. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sepakat memerintahkan semua yang bukan dari Tuhan atas Pak Alek. Lepas. Aku cabut setiap yang bukan dari Tuhan. Api Tuhan turun, membakar semua yang bukan dari Tuhan. Oleh darah Yesus, engkau disembuhkan. Oleh darah Yesus, engkau dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dicek Pak. Halo Pak Alek. Oke, kalau tidak bisa dihubungi, kita bisa langsung ke Pak Julius untuk lagu penutup ya. Ya, mari. Lagu penutup. Mungkin Pak Alek bisa meninggalkan nomor handphonenya ke saya untuk kita doakan. Mari saudara, kita kembali puji Tuhan. Kita percaya kita sudah menerima kemenangan yang dari Tuhan. Amin ya saudara ya. Malam hari ini kita sudah menerima mujizat yang dari Tuhan. Apapun persoalan kita malam hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sudah menjamah kita. Karena kita mempunyai Allah yang baik. Kita mau bersorak pada malam hari kan Tuhan. Mari kita mau bersorak atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah,
haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Biar kita bersuka pada malam hari ini, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita sorakan. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan soraklah, oh soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, soraklah, soraklah, haleluya, yes, soraklah, haleluya. Terima kasih Tuhan, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat kemenangan ini Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Nyatakan haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Kristiana. Terima kasih Pak Yuyut, terima kasih Pak Derikson, terima kasih Bu Eti. Salam semuanya. Tidak bisa nyebut satu-satu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Oma. Sampai jumpa. Ya, Alex, Pak Alex Yunus, Terima kasih Tuhan Oma. berkati. ya. Pastor Kristiana, Tuhan berkati. Ya, saya mau doakan Pak Julius. Alex khusus itu. Bisa Makasih. gimana Oke. caranya? Ya, Ya, Bapak. nomornya saya ada dengan Oma. Oh, Ya, ya. nomornya ada sama Oma, nomornya. Iya. Oh, Oh, iya. sekarang Kalau- apa tadi? Kalau mau minta saya kasih sekarang Pastor Ana. Oh ya. Oh iya, Ya, ini sekarang ini langsung bisa. gini aja boleh enggak, Uma? Atau nanti semua harus Boleh, ikut? boleh. Tidak Supaya apa-apa. semua belajar Kalau ya. ada waktu mereka boleh. Kalau Ada pena Pastor. Semua Pastor Ana. belajar ya, supaya semua belajar. Jadi Ya. Pak Alex, Ya, Bu. Pak Alex, Ya. saya mau bertanya, apakah Bapak ada punya jimat atau sesuatu yang dari nenek Ada. moyang yang dipegang? Sudah saya buang. Sudah dibuang? Sudah dibuang semua. Waktu itu dipakai untuk apa, Pak? Kekebalan atau untuk apa? Nah, itu cuma batu akik toh. Saya beli-beli, jual beli, katanya ada ininya ya. Saya enggak mau pakai lagi. Oke. Sekarang yang dirasakan di sebelah mana, Pak Alex? Sebelah kiri semua, Pastor. Oke. Sekarang pegang di sebelah kiri. Badanmu yang sebelah kiri ya, Pak. Yuk kita cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang ada di dalam diri kami dan Roh Kudus mengalir juga atas Pak Alex. Kami mencabut setiap kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh nenek moyang, arwah-arwah, semua roh-roh dunia yang lemah dan miskin, aku cabut keluar dalam nama Yesus atas Pak Alex. Yes.
Api Tuhan turun membakar semua yang bukan dari Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus engkau ditahirkan. Tubuh, jiwa, dan rohmu ditahirkan oleh kuasa darah Yesus. Aku berkata, tidak ada lagi yang menyumbat. Di saraf-sarafmu terbuka semuanya. Tidak ada sumbatan, tidak ada sumbatan. Dalam nama Yesus terbuka semuanya. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Ya, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Roh Kudus sedang menyembuhkan. Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri sedang menyembuhkan hari ini. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi saraf kejepit. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Dicek Pak, lebih enak itu badannya. Ya, lebih enteng, Bu. Ya toh, lebih Ya. enteng toh. Ya, tidak lagi. Coba digerak-gerakkan. Coba digerak-gerakkan, Pak. Yes, kuasa darah Yesus mengalir. Aliran kesembuhan terima dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima. Aliran kesembuhan terima. Dalam nama Yesus. Engkau dibersihkan oleh firman Tuhan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya orang-orang yang mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Enak kan? Lebih enak kan, Pak? Ya, enteng, Bu. Pastor. Enteng. Ya. Ya. Nanti setiap hari begitu Bapak bangun pagi, hafalkan Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 itu Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam juga di dalam tubuhmu yang fana. Maka tubuhmu yang fana itu dibangkitkan, dibangunkan, disembuhkan, ya toh. Yesus mati waktu itu kan babak belur, rusak semua badannya. Tapi Roh Kudus membangkitkan. Nah, Roh Kudus itu diam juga di dalam dirimu. Nah, tubuh kita adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit, ya. Nah, tempat Roh Kudus bertata pasti sembuh, Pak. Amin. Saya imani. Ya, oke. Ada lagi yang sakit? Tadi soalnya diam saja ditanyain. Ya, saya ini komplikasi terlalu banyak makan obat. Ada lari ke ginjal dan mata. Mata ini udah kabur, udah nggak kelihatan. Pak Alek, di kerajaan surga ada gudangnya isinya semua organ-organ tubuh manusia. Amin. Kalau kita minta organ tubuh yang baru, dikasih. Mau nggak minta organnya tubuh yang baru? Amin. Hari ini kami di dalam nama Tuhan Yesus sepakat berdoa minta ginjal yang baru untuk Pak Alek. Minta seluruh organ-organ tubuh yang baru, mata yang baru, seluruh tubuhmu dibaharui hari ini. Terjadilah atasmu. Sembuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin. Yes, Roh Kudus jamahlah. Roh Kudus terus. Bapak sedang dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus sedang bekerja atasmu. Engkau pulih, engkau sembuh. Roh Kudus sedang menyembuhkanmu. Terima. Yes, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan aku juga minta hati yang baru untuk Pak Alek. Hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Terjadilah atasmu. Terkoneksi kembali dengan ruang tahta. Mengalami kebaikan Tuhan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Ana. Tuhan berkati. Berkati. Nomor WA saya ada dengan Oma, kalau mau kontak nanti saya kontak bisa. Iya. Oke. Oma, terima kasih Oma. Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Saya semuanya. siap dengan tugas berikutnya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Pak Julius. Terima kasih Pak Julius. Sampai Ya. Pak jumpa Andi, lagi. terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Terry. Pak Andi, Maria, Pak Agnes, Bayu, semuanya ditutup. Tuhan berkati. Ya.